Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang soli-soli dan hebat-hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke anak-anakku, kita bertemu kembali dengan Bu Sari pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang mata, tentang penyakit mata. Tetapi kalian harus ingat bahwa untuk bisa melihat, mata membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Perhatikan ya nak ya, apa yang akan Bu Guru sampaikan. Semoga nanti anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Nah, untuk itu jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, kita akan mulai materi hari ini ya. Kalian bisa melihat materi hari ini pada buku tematik 4E halaman 5 dan 6. Kita mulai yuk pelajaran hari ini. Dengarkan baik-baik penjelasan dari Bu Guru, pahami, dan jika ada pertanyaan, jangan lupa kalian boleh bertanya pada Bu Guru saat pembelajaran tatap muka. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang IPA di tema 5 dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Pertama kita akan belajar tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Anak-anak, kalian pasti sudah sering melihat benda-benda itu ya nak ya. Ada lilin, senter, lampu, semuanya dapat menghasilkan cahaya dan kita sebut sebagai sumber cahaya. Anak-anakku, cahaya sangat bermanfaat bagi kita nak, karena kita tidak bisa melihat jika tidak ada cahaya. Nah, cahaya itu berguna bagi kita untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitar. Kemudian juga untuk membedakan warna. Selanjutnya, cahaya berguna untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jika lampunya mati, kalian pasti akan susah melakukan aktivitas. Oke, sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Sekarang kita pelajari satu persatu ya nak ya. Anak-anak, untuk bisa memahami sifat-sifat cahaya, kita juga bisa melakukan percobaan-percobaan sederhana. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Untuk bisa memahami mengapa cahaya ini memiliki sifat merambat lurus, kalian bisa melakukan percobaan dengan menjejerkan 3 buah kertas karton yang tengahnya sudah dilubangi secara sejajar. Kemudian di belakangnya kalian nyalakan lilin. Maka kalian akan bisa melihat cahaya lilin tersebut jika lubang karton tersebut sejajar. Jika digeser, cahayanya sudah tidak akan kelihatan. Selanjutnya cahaya merambat lurus. Nah, anak-anak, contohnya adalah pada lampu sorot. Kalian sudah pernah pergi ke pasar malam, kalian akan melihat adanya lampu sorot yang disorotkan secara lurus ya nak ya di situ. Nah, contoh yang lainnya adalah lampu pada mercusuar dan juga lampu pada sinar laser. Kalian juga bisa membuktikannya pada lampu senter. Coba nyalakan lampu senter kalian akan melihat bahwa cahayanya lurus. Yang kedua adalah menembus benda-benda bening. Saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Nah anak-anak, air yang jernih juga termasuk benda-benda bening lunak. Selain gelas yang berisi air, kalian juga bisa melihat bahwa kalian dapat melihat ikan yang berada di dalam akuarium.
Kemudian kalian juga bisa melihat bahwa cahaya dapat menembus kaca jendela di rumah kalian atau di dalam kelas sehingga rumah atau kelas menjadi terang. Nah, selanjutnya cahaya dapat dipantulkan. Anak-anak, cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Nah, ada dua macam pemantulan yang nanti akan kita pelajari. Nah, terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Nah, anak-anak, kita bisa melihat suatu benda juga dari proses adanya pemantulan dari benda tersebut ke mata kita. Coba kalian perhatikan gambar ini, nak. Nah, ketika kalian sedang berkaca, kalian akan melihat bayangan kalian terpantul dari kaca. Oke, anak-anak, ada dua jenis pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata serta mengkilap. Contohnya adalah pada cermin atau kaca dan pada permukaan air yang bening dan tenang. Selanjutnya, pemantulan tidak teratur atau difus terjadi jika cahaya memantul pada suatu bidang permukaan yang tidak rata. Nah, contohnya adalah pada air yang sedang bergelombang ya nak ya. Di situ kalian bisa melihat pemantulan cahayanya, bendanya tidak akan terlihat terlalu jelas. Berbeda dengan pada pemantulan teratur, bayangan benda akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya nak, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kapan cahaya dibiaskan? Nah, cahaya akan dibiaskan jika cahaya tersebut memasuki atau melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Misalnya dari dari udara ke air, dari air ke udara, dari kaca ke udara, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Misalnya, dasar kolam renang tampak lebih dangkal. Kemudian ketika kita memasukkan pensil pada segelas air yang berisi air akan terlihat patah. Kemudian ikan di dalam kolam akan terlihat lebih besar dan lebih dangkal. Kata kuncinya adalah seolah-olah atau seakan-akan. Yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Kalian sudah pernah lihat pelangi, nak? Nah, pelangi adalah salah satu contoh bahwa cahaya dapat diuraikan atau didispersikan. Nah, cahaya putih sebenarnya mengandung 7 warna Magicu Hibiniu. Kalian bisa melihatnya pada pelangi, pada cahaya yang dimasukkan ke dalam prisma, kemudian pada air terjun, itu airnya ketika terkena sinar matahari akan terlihat warna pelangi, ataupun pada permukaan gelembung-gelembung sabun. Nah, anak-anak, itu adalah sifat-sifat cahaya. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Guru tentang sifat-sifat cahaya. Kita ulang sebentar ya. Ada 5 sifat cahaya yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Ini bisa kalian lihat misalnya pada lampu atau cahaya senter. Kemudian cahaya menembus benda bening. Bisa kalian lihat pada sinar matahari yang dapat masuk ke dalam kelas ketika ada jendela kaca. Kemudian kalian juga bisa melihat ikan yang berada di dalam akuarium. Nah, air yang jernih juga termasuk dalam benda yang bening ya nak. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Jika cahaya mengenai suatu permukaan yang benda, dia akan dipantulkan. Ada 2 macam pemantulan, yaitu pemantulan yang rata dan pemantulan yang tidak rata atau difus. Selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan jika melalui 2 medium yang berbeda. Misalnya dari udara ke air atau dari kaca ke air. Nah, cahaya dapat dibiaskan ini kata kuncinya adalah seolah-olah atau seakan-akan. Misalnya dasar kolam yang airnya jernih seakan-akan lebih dangkal daripada sebenarnya.
Nah, anak-anak, yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan atau cahaya dapat didispersikan. Cahaya putih yang kalian lihat sebenarnya terdiri atas 7 warna, yaitu Magico Hibiniu yang bisa kalian lihat pada pelangi ya nak ya. Nah, pelangi adalah salah satu contoh bagaimana cahaya itu diuraikan. Demikian anak-anak, tetap semangat belajar, semangat beribadah, patuh kepada orang tua, dan kerjakan tugas tepat. Oke anak-anak, jangan lupa jika ada pertanyaan tanya pada Bu Guru ya nak ya. Bu Guru juga akan menjelaskan kembali materi ini pada pembelajaran tatap muka. Terima kasih nak atas perhatian kalian semua. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.